mencerdaskan bangsa, menjangkau hingga penjuru dunia. Universitas terbuka. Sayang, sayang sifat kokaan, mateko tego gorokan. Sayang, sayang, sayang sifat kokaan, mateko. Kamadura, Kamadura, Kamadura. Juara 2 dari UT Malang. Dengan kostumnya yang dari berbagai macam daerah mereka raih, dan penampilannya yang sangat megah. Dan yang terakhir, For the bright future, so welcome back di podcast UT Malang bersama aku Chai Faizah. Nah, teman-teman di sini, sobat UT Malang semuanya, penasaran kan gimana cara menjadi mahasiswa berprestasi di universitas terbuka? Nah, aku keinget salah satu quote ya dari Andri Wongso yang berbunyi, "You've got everything to make you success." Jadi untuk sukses kita harus punya bekal. Nah, ini teman-teman berprestasi dari Universitas Terbuka Malang yang sudah menjuarai lomba seni suara kategori vokal grup di Dispor Seni Nasional Universitas Terbuka. So, welcome, boleh kita sambut teman-teman. Luar biasa banget. Oke, sebelumnya Sobat UT Malang, bolehlah kita perkenalan dulu ya, biar lebih kenal, lebih dekat, lebih asik gitu. Boleh? Oke, halo Sobat UT Malang. Perkenalkan, aku Dea Mustika dari Prodi Agribisnis, saat ini di semester 5. Semester 5, Mbak Dea ya? Iya. Boleh, mantap-mantap. Hai Sobat UT Malang, kenalin aku Tasya Veronica dari Prodi Manajemen semester 8. Oke, udah semester 8, luar biasa banget. Next. Hai sahabat UT Malang, perkenalkan nama saya Princess Sekarkinasi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Oke, ilmu komunikasi banget ya, boleh. Oke, silakan. Hai Sobat UT Malang, aku Sevia Sinta Putri dari Prodi Manajemen semester 8. Oke, udah semester 8 juga. Boleh, next. Hai Sobat UT Malang, perkenalkan saya Muhammad Dani Wirawan dari Prodi Manajemen semester 8. Oke, tapi teman-teman sekelas nih, bertiga? Enggak. Oh enggak, oke beda. Beasiswa, oh reguler, boleh. Next. Halo Sobat UT, aku Mardika Zofar Tristiawan dari Ilmu Komunikasi semester 5. Oke, ilmu komunikasi banget ya stylenya. Oke, boleh next. Halo Sobat UT Malang, saya Denny Wayu Saputra dari program studi manajemen semester 6. Semester 6, habis ini TAP Mas ya. Betul sekali. Oke, banyak banget di sini teman-teman dari berbagai program studi di Universitas Terbuka Malang, luar biasa banget. Selain menjadi mahasiswa nih Mas Denny, kira-kira kesibukan sehari-hari seperti apa gitu? Iya, baik. Untuk kesibukan saya sehari-hari, saya merupakan salah satu pegawai atau karyawan di salah satu perusahaan swasta di Malang. Oke. Nah, motivasi saya sendiri mengikuti lomba Dispor Seni Nasional 2023 yaitu karena saya memiliki waktu yang cukup luang. Untuk jam kerja saya itu hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi saya memiliki waktu luang di hari weekend, hari Sabtu dan Minggu. Nah, tujuan saya sendiri mengikuti lomba Dispor Seni Nasional UT 2023 ini karena saya memiliki motivasi yang cukup tinggi, bisa dibilang cukup tinggi karena saya mungkin orangnya bisa dibilang cukup ekstrovert. Oke, bener ya, harus ada kegiatan iya, di sela-sela ini ya. Jadi daripada saya
nggak ngapa-ngapain di kosan, mending saya ngikut acara Disper Seni Nasional UT 2023. Iya, oke. Join paduan suara ini udah lama ya? Sebenarnya saya masih baru, Oh, Kak. masih baru. Jadi saya pertamanya untuk joinnya, saya sedikit kasih gambaran juga buat teman-teman di sini ya. Oke, boleh banget, boleh banget. Untuk pertamanya saya itu join di bulan Mei. Oke. Pada saat itu PSM UT Malang sedang open recruitment. Oke. Saya coba iseng-iseng daftar menjadi anggota PSM UT Malang. Oke. Dan kemudian ada informasi terkait lomba Disper Seni Nasional UT 2023 itu di bulan Juni 2023 kemarin. Oke, sebulan ya. Betul sekali. Dan saya juga merasa kayak termotivasi melihat, apalagi melihat background sebelumnya dari teman-teman kita UT Malang yang tahun sebelumnya mengikuti lomba Disper Seni juga. Saya cukup minat. Dan jadinya saya coba iseng-iseng daftar, dan alhamdulillahnya saya terpilih menjadi salah satu anggota lomba seni suara kategori vokal grup tingkat nasional Universitas Terbuka. Luar biasa banget ya perjuangan ya. Karena selain pekerjaan yang padat, kemudian perkuliahan yang juga padat, tapi tetap bisa menyempatkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Kemudian kesibukan Kak Tasya kali ini apa nih hari-hari ini? Kalau kesibukan aku sendiri sih, hari-hari ini tuh aku juga ngejob make up gitu, jadi make up artis. Kalau semester 8 kan sekarang udah senggang perkuliahannya. Terus kalau pagi juga suka olahraga kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk kegiatan UKM-nya sendiri kan hanya hari Minggu aja kayak gitu. Kegiatan UKM tadi yang dari tadi disebutin itu sebenarnya kegiatan seperti apa sih Kak Tasya? Kalau setiap minggu sih kita kegiatan UKM itu kayak belajar tentang teknik vokal kayak gitu-gitu, breathing, vocalizing, terus kita juga menggarap lagu-lagu kayak gitu sih teman-teman PSM UT Malang. Dari tahun berapa tuh Kak Tasya? Karena kan udah semester 8, otomatis sudah 4 tahun ya di UT Malang gitu. Kalau untuk aktifnya UKM itu latihan rutin itu baru di tahun 2022 itu. Kalau yang dulu-dulu itu kalau kita baru ada event sih Kak, baru ada event itu kita baru latihan. Gitu sih. Tapi ada gangguan nggak sama perkuliahan? Karena kan otomatis harus menyisihkan waktu untuk UKM, kemudian pekerjaan muat tadi sama perkuliahan, ada jam keganggu nggak? Atau bisa di-manage dengan itu baik gitu? Enggak sih, kalau itu bisa di-manage, soalnya kan kita biasanya kalau UKM itu sepakat gitu. Kesepakatan waktunya yang bersama. Senggang, ya waktu yang senggang itu kita hari apa, jam berapa, kayak gitu-gitu sih. Luar biasa banget. Selain itu menjadi mahasiswa ternyata tidak hanya harus bekerja, harus berkuliah saja. Ternyata banyak juga kesibukan-kesibukan yang memang seyoginya kita jadi mahasiswa untuk mengembangkan diri gitu ya. Untuk dari Kak Dea sendiri gimana tuh? Kesibukannya, kemudian proses pengembangan diri Kak Dea sendiri gimana? Kalau aku sendiri kan freelance di content writer, terus ada juga bisnis pertanian orang tua yang kebetulan relevan ya sama jurusanku Kak di agribisnis. Ya betul. Terus motivasi aku buat ikut Disper Seni Nasional karena aku suka nyanyi, aku pribadi suka nyanyi. Terus boleh dong di sini tarik suara. Terus kalau kita jadi penyanyi kamar mandi doang kayaknya rugi ya Kak ya. Jadi sekalian kita kembangkan. Nah, kebetulan waktu itu di tahun 2022 ya Kak ya. 2022 aku dapat info di IG-nya UT Malang waktu itu ada paduan suara. Ya udahlah, aku daftar waktu itu, aku hubungi CP-nya. Terus ikut paduan suara, kok ternyata wow, pengalamannya banyak banget yang bisa dapat dari situ. Oke banget. Terus kita ikut event-event UT juga, jadi kita bisa aktif di UT juga, kita bisa berkontribusi di UT juga kayak gitu. Sebenarnya seasik apa sih gabung di UT? Kalau misalnya kan Kak Dea otomatis sering berpartisipasi di acara wisuda gitu-gitu ya, aku lihat. Seasik apa coba? Asik banget sih, maksudnya kayak kita dapat relasi yang luas banget. Terus kalau di UT kan karena kebetulan aku juga reguler. Jadi temennya lebih luas. Jadi dari Tulungagung, Pacitan, Pasuruan dan lain-lain tuh banyak banget. Terus ikut paduan suara juga banyak banget teman-teman dari teman beasiswa atau reguler, teman-teman. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang gimana sih perkuliahan kalian, gimana sih sistem perkuliahan yang kalian nyaman tuh kayak gimana gitu. Berarti bukan halangan ya sebenarnya menjadi mahasiswa reguler atau online yang katanya nggak punya temen gitu ya. Aduh, rasanya kayak nyesek juga kalau dibilang nggak punya teman gitu. Padahal kuliah gitu ya. Kalau semisalnya teman-teman punya kesibukan yang super padat, habis itu teman-teman gak sempet menggalang informasi. Kira-kira teman-teman setuju gak sama statement kalau semisalnya di UT sulit mencari informasi? Enggak banget sih, karena kan sekarang tuh
kita udah di zaman digital ya. Oke, benar. Jadi informasi itu gampang banget kita cari, apalagi sekarang di SIA-nya UT, di admisinya UT udah mencakup semua, mulai dari webnya e-learning kita bisa akses, dari aksi UT kita bisa akses, dan lain-lain. Apalagi kayak IG-nya UT sekarang juga aktif banget ya untuk share-share informasi, jadi kita lebih gampang buat cari-cari informasi kayak gitu. Luar biasa banget, motivasinya memang didasari dari diri sendiri. Nah, aku juga penasaran sama Kak Princess, sebenarnya apa sih motivasi terbesar Kakak untuk mengikuti Dispor Seni? Karena kan istilahnya kita iseng-iseng berhadiah waktu itu ya, teman-teman bilang gitu ya. Gimana Kak Princess? Kalau motivasi aku sendiri ya, aku itu suka banget nyanyi. Yang pertama itu dari kecil emang udah suka nyanyi, dan terpantau memang saya ini harus menunjukkan bakat gitu ya. Menunjukkan bakat. Tapi bakat itu masih perlu diasah. Jadi gimana sih cara untuk mengasah bakat tersebut? Ya saya harus join UKM yang di sini ada paduan suara. Tentunya disediakan banyak sekali fasilitas oleh UT, termasuk juga dari coach kami yang sangat banyak ilmunya yang bisa kami serap, sehingga bakat yang kita miliki itu bisa berkembang dengan baik begitu. Kemudian untuk motivasi saya juga karena orang tua saya itu sangat mendukung, gimana sih biar anaknya ini tadi nggak cuma diem doang di rumah gitu, tapi lebih ke kamu harus bisa mengekspresikan diri kamu seperti apa ya, seperti ini kamu harus ikut kegiatan-kegiatan tertentu juga seperti itu. Boleh ya kita titip salam buat coachnya, terima kasih banget udah mendidik nih produk-produknya juga dari UT Malang, luar biasa, akhirnya sampai menjuarai 2 tingkat nasional loh. Kalau motivasi Kak Sivia itu seperti apa? Karena kan berkaca dari tahun-tahun lalu kita belum pernah tuh juara di bidang seni suara, apalagi kategori vokal group. Motivasi saya ikut vokal group ini yang pertama ingin menaikkan rasa percaya diri, karena aku dulunya anaknya introvert. Sampai sekarang apa sampai kapan? Karena kan dulu ya. Sekarang udah agak ekstrovert. Agak ya, berarti ambivert di tengah-tengah gitu. Boleh. Yang kedua karena belum puas sama penampilan yang tahun kemarin, karena kita kemarin juga sempat ikut Dispor Seni juga, dapat juara harapan 2. Jadi di tahun ini inginnya masuk 3 besar, dan alhamdulillahnya kita dapat juara 2. Itu motivasi terbesar ya. Karena kenapa tuh kok waktu di harapan 2 apa yang Mbak Sevia rasain? Apakah udah bangga atau masih ada rasa nyesel apa yang ingin diperbaiki kalau misalnya mau flashback gitu? Iya Kak, kalau aku sih bangga pastinya. Udah bangga, masuk 6 besar itu udah suatu kebanggaan buat saya. Karena diundang di UT Pusat juga ya? Iya. Naik pesawat ya? Terus kita karena persiapannya juga mepet itu yang tahun kemarin, jadi ingin memperbaiki di tahun ini. Jadi tahun ini tuh lebih digembleng untuk maunya 3 besar gitu Kak. Maunya 3 besar dan terwujud, dan sekarang 2 besar ya. Latihan-latihan seperti apa yang coach hajarkan sehingga teman-teman dari harapan 2 ke juara 2 kan lumayan tuh. Kira-kira seperti apa? Untuk yang pertama kita teknik vokalnya diperbaiki lagi, soalnya kalau UKM biasa kan kita nggak terlalu yang digembleng banget. Jadi kalau untuk yang vokal group ini digembleng banget. Jadi kalau kita ininya latihannya itu 10 kali. Latihannya 10 kali digembleng di setiap pertemuan gitu. Ada PR juga, kan kita seminggu latihannya 3-4 kali. Jadi kalau nggak latihan itu kita dapat PR dari coachnya, seperti kayak olahraga. Lumayan padat ya, 1 minggu 4 kali. Menjaga makanan kita. Makannya juga harus dijaga, nggak boleh makan apa? Pedas. Kita suka ngemilin kencur kan. Kencur. Emang kencur bikin bagus suara tuh? Bolehlah kita coba ya biar inilah terjaga gitu. Kalau Mas Dani sendiri motivasi terbesarnya mengikuti Dispor Seni apa? Karena kan menjadi mahasiswa reguler nggak mudah banget gitu ya Mas, selain ditumpuk sama pekerjaan, belum lagi tadi ya usaha keluarga juga gitu, gimana? Motivasinya mengikuti paduan suara sebenarnya ingin bertemu teman-teman di kampus salah satunya. Biar kayak ngampus beneran gitu ya.
Karena sebagai mahasiswa reguler kita nggak pernah tahu teman kita di mana gitu, nggak pernah. Terus sama motivasinya ingin diundang di UT Pusat lebih. Oke. Waktu udah di UT Pusat tuh perasaannya gimana tuh Mas? Seneng banget, ternyata UT itu nggak kecil, sangat luas sekali. Nggak segloomy gini aja ya, tapi emang gede banget. Udah jalan-jalan kemana aja di UT Pusat Mas? Di UTCC, di danaunya. Oh di danau, nggak nyemplung ya tadi ya? Danaunya kering banget. Oh danaunya kering. Mancing ke dalam. Oh iya. Untung ya. Luar biasa banget motivasi Mas Denny karena memang biar merasa benar-benar kuliah selama 8 semester 4 tahun ya Mas Denny ya. Nggak ada pertemuan tatap muka bersama teman-teman gitu. Kemudian kalau Mas Zofar sendiri motivasinya apa tuh? Yang pertama kan emang saya basicnya suka nyanyi. Oh asik, siap bos. Suka nyanyi ya, emang dari kecil. Nah terus itu kan kalau di rumah itu sering, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Bengor-bengor gitu loh. Misalnya bengor-bengor. Nah terus itu pengen buktiin gitu loh, membuktikan. Ini loh, gitu. Bahasanya bengor-bengornya nggak sia-sia gitu ya. Bengor-bengornya nggak sia-sia gitu. Jadi pengen buktiin, oh ini loh. Jadi masih apa ya? Ada buktinya gitu loh. Ada nyata. Oh iya. Ternyata gitu. Juara gitu ya. Ternyata juara dapat berapa Mas? Boleh kasih. Dibagi kan ya. Kita dapat berapa kemarin? 7,5 juta ya. 7,5 juta. Luar biasa banget sih universitas terbuka. Bener-bener gak nyangka sih itu, bener kayak kaget banget gitu. Berarti 1 juta berapaan nih? Ya 1 juta sekian lah gitu. Itu termasuk pajak. Oh dipotong pajak. Jangan lupa dipotong pajak. Iya, itu tapi termasuk motivasi nggak pengen jadi juara gitu Mas? Iya, itu termasuk motivasi. Karena pengen buktiin ya. Iya, pengen buktiin juga. Gitu. Pengen buktiinnya ke siapa sih Mas? Lebih yang utamanya lebih ke ibu. Oh, omo ibu ya. Iya, ke orang tua. Emang orang tua ini ada melanggar hobinya Mas Zofar bengor-bengor itu? Iya. Oh, sering pergi ya. Pergi kayak siang-siang gitu kan dimarahi gitu kan ya. Dimarahi. Siang-siang kok malah bengor-bengor gitu. Jadi pengen buktiin juga gitu. Oke, kalau semisalnya Mbak Dea bisa nggak ngedeskripsiin gitu ya proses menjadi juara di Dispor Seni Nasional selain latihan, kemudian dari coachnya yang disupport oleh UT Malang, ada lagi nggak proses yang benar-benar Mbak Dea ambil dari menuju ke juara itu? Tentunya ada ya Kak. Kita harus konsisten. Maksudnya kalau kita udah punya target, kita mau apa nih? Kita mau juara, kita mau masuk di 3 besar. Berarti kita harus benar-benar nanemin mental bahwa kita adalah juara. Kita nggak boleh mikir kalau aduh nanti kalah sama Jakarta, keren banget kan. Nanti kalah sama Manado dan lain-lain. Nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar aku yakin aku pasti bisa menang kayak gitu. Harus konsisten dan punya target tersendiri untuk itu. Terus ya. Harus niat juga waktu latihan kan nggak boleh kayak cuma aduh pokok dateng gitu pokok latihan gitu ya. Nggak boleh, jadi harus benar-benar yang kita latihan kita maksimalkan di latihan itu karena kita udah dikasih fasilitas yang luar biasa banget sama UTK. Jadi kita maksimalkan itu dan kita nggak boleh ngecewain orang-orang yang udah kasih kepercayaan kepada kita. Kayak gitu. Kalau Kak Tasya sendiri gimana tuh? Karena prosesnya lumayan panjang ya tadi ya, seleksi dan lain sebagainya gitu. Ya kalau aku sih target untuk peningkatan dari tahun kemarin ya Kak. Soalnya kan kemarin kan yang juara harapan 2 itu. Jadi sekarang harus lebih baik. Pokoknya harus bisa nampil yang terbaik, lebih baik dari yang kemarin. Terus emang kan lawannya kita kan emang jago-jago berat-berat banget sih. Iya benar juga sih, bagus-bagus kemarin aku lihat di YouTube juga. Sempet ngeblank juga kemarin waktu sempat. Iya, waktu di UT Pusat. Iya, malam-malam ada yang latihan bagus banget, harmonisasinya bagus, apanya bagus, terus aduh bisa apa enggak ya, enggak bisa kita sempat ngerasa insecure gitu berarti ya. Bisa pokoknya bisa. Doa terus kayak gitu, overthinking banget terus akhirnya kita bisa juara 2 nih. Duh, alhamdulillah banget sih. Ya, jangan nangis di sini ya, Pak. Karena emang itu terharu itu ya, prosesnya nggak gampang gitu ya. Dengan latihan yang sungguh-sungguh. Kalau Kak Princess sendiri, kalau proses yang paling bisa Kak Princess tarik dari pengalaman kemarin itu apa? Karena kan kita melihat Kak Sivia dan Kak Tasya sebelumnya pernah gitu ya ke UT Pusat dan menjuarai harapan 2. Kalau ekspektasi dari Princess sendiri ingin menunjukkan hal seperti apa dalam prosesnya gitu? Kalau saya sendiri itu ya sebenarnya tahun kemarin itu sudah pernah daftar. Oh siap. Tapi untuk kategori solo vokal. Siap Bu. Dan ternyata tidak lolos.
Jadi setiap hari lebih digembleng lagi. Walaupun tanpa coach, kita itu di rumah juga harus tetap belajar gitu loh. Gimana sih namanya orang ya, orang hidup itu harus ada pelajaran. Siap, bawa-bawa kehidupan ya. Jadi setiap hari kita latihan, habis itu ternyata kita mendapatkan sesuatu yang setimpal dari latihan kita, terutama dari tadi yang katanya kita setiap hari disuruh olahraga sama coach kita, sedangkan kita itu orangnya males. Oke, olahraganya berapa menit emang? Kalau olahraga sendiri saya biasanya 5 menitan lah paling lama. Ya Allah. Ya. karena diri ini tidak betah untuk berolahraga. Oke, disuruh untuk olahraga. Ya, olahraga, kemudian latihan vokal yang benar-benar bagus, sama harus puasa seblak, puasa minum-minuman yang es gitu ya. Emang jadi ngaruh ya. Kita dapat juara 2 itu sudah sangat wah banget gitu loh. Kayak ini baru tahun pertama saya ikut sebagai vokal grup, dan alhamdulillah bisa menjuarai di kategori vokal grup dengan mendapatkan juara 2 dan membawa pulang medali gitu. Udah seneng banget. Oke, luar biasa banget ya prosesnya. Kalau dari pengalaman kemarin Kak Sevia ini belajar apa itu? Karena kan dari UPBJJ lain, sekarang namanya bukan UPBJJ tapi UT daerah lain kan penampilannya bagus-bagus. Harapan 2 istilahnya, di sana ada harapan 3 sebelumnya? Ada. Oh, tetap ada. Dari UT mana? Kemarin dari Bandung. Oh, UT Bandung. Oke, apa yang Kak Sevia dapatkan gitu? Yang aku dapetin, menurut saya UT Malang ini udah ngeluarin yang effort yang banget dari segi kostumnya juga kita effort. Jadi emang kostum tapi sangat berpengaruh ya? Iya. Pemilihan kostumnya berapa lama tuh? Wow. Iya. Karena kita kan pas nyewa kostum itu kebarengan 17 Agustus, jadi antrinya itu benar-benar yang berjam-jam banget. Effort banget ya. Jadi prosesnya mulai dari pemilihan kostum itu juga jadi perjuangan yang tiada tara gitu ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman, selain proses menjadi juara yang luar biasa banget teman-teman lalui, ini pasti happy banget kan karena udah dengar lolos nih ke UT Pusat. Nah, kira-kira pada saat di UT Pusat hal yang sangat dipelajari dari kelompok lain atau dari UT daerah lain itu apa Kak Tasya? Kalau dari UT daerah lain kan apa ya Kak, harmonisasi mereka, teknik vokalnya mereka kayak gitu sih, terus sama kekompakannya juga itu sempet ya, insecure tuh sempet yang kayak gitu sih. Terus tapi kita juga bisa kayak gitu, bisa ngelewatin itu, terus kita juga bisa nampilin yang terbaik kayak gitu. Yang Mbak Tasya ambil dari mereka apa sebenarnya? Karena kan kalau misalnya teknik-teknik sekian kan biasanya diambil oleh individu yang oh iya sih aku merasa seperti ini, merasa seperti ini. Yang untuk membangkitkan semangat di tim itu kayak gimana gitu? Kekompakan mereka sih sama keseruan mereka. Oke, kekompakan gitu, ya. Emang harus dituntut kompak karena vokal grup ya. Kalau semisalnya Kak Zofar sendiri gimana tuh belajar dari kelompok UT daerah lain ketika mereka tampil gitu? Kalau dari UT daerah lain tuh kita lebih ke ini sih, duplikat yang disiplinnya gitu. Oh, disiplin. Benar-benar disiplin ya. Dari UT daerah lain tuh benar-benar disiplin, kayak hari ini datang istirahat langsung, terus kayak dia latihan nanti jam seberapa, nanti pemanasan jam berapa gitu. Jadi kayak benar-benar ya benar-benar sedetail itu gitu loh sebelum kita JR kan. Oke, berarti benar-benar nggak ada waktu senggang ya? Maksudnya ya ada. Tetap ada. Tetap ada. Kita tetap bisa santai gitu, tapi tetap terstruktur gitu loh. Oke, tetapi di UT Pusat tuh kegiatannya padat nggak teman-teman ini? Meskipun lumayan padat. Lumayan padat dari jam? Dari jam kita bangun itu udah mulai jogging gitu. Bangun langsung jogging gitu ya? Bangun itu langsung jogging. Iya. Udah langsung dipanggil, kita di bawah langsung jogging gitu. Jogging bersama-sama hanya dari kelompok UT Malang atau dari UT lain juga? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Jadi memanfaatkan selain buat jalan-jalan ya di UT Pusat gitu ya. Kita keliling juga kan. Berarti dimulainya jam berapa waktu itu? Kita kemarin tuh jam 7 itu udah ke bawah. Oke. Ya itu kita belum mandi semua. Kita belum mandi. Kita belum mandi udah ke bawah jam 7. Habis itu kita keliling, jogging bentar sampai ke mana, ke danau ya? Ke danau. Habis itu kita di situ pemanasan, stretching dan ya vocalizing dan sebagainya gitu. Oke. Baru kita sarapan.
Kalau misalnya Kak Dani gimana? Ada nggak sesuatu hal yang menarik yang bisa diambil dari UT daerah lain? Kalau Kak Tasya tadi kan harmonisasi, teknik suaranya, dan lain-lain itu kan benar-benar mempengaruhi ya istilahnya. Kemudian Kak Zofar kedisiplinannya. Kalau Kak Dani apa tuh? Lebih ke kekeluargaannya sih, Kak. Oh, kekeluargaan. Jadi kita kalau melihat dari UT lain itu mungkin kita ngelihat semuanya itu kayak hampir sama yang dibilang kayak Kak Tasya tadi. Itu kekompakan juga. Jadi mereka itu kalau gitu semisal ya? nyatu betul. Jadi semisal teman satunya kurang ini, itu kita nutupinnya pakai ini gitu. Jadi kita ngelihatnya dari itu, dan itu cukup apa ya, bisa dibilang cukup berkontribusi juga buat tim kita. Jadi itu buat pembelajaran kita. Jadi kita bisa ambil sisi positifnya dari tim-tim UT yang lain. Oke, ngerasa nggak tapi kalau misalnya tim dari UT Malang ini kompak gitu? Kompak banget, ngerasa kompak. Apa yang dirasa kompak banget apanya? Banyak sih. Yang pertama dari soal makanan, dari soal ngingetin. Jadi kita itu di situ emang ditekankan kita nggak boleh sungkan. Jadi kalau misal kita salah satu ada yang salah ataupun ada yang kurang, kita wajib negur gitu. Oke, si paling marahan siapa tuh? Sevia. Oh, kalau misalnya Sevia ini bisa nggak menggambarkan gimana kekompakan tim selama di UT Pusat waktu itu? Karena kan si paling marah biasanya sangat selektif gitu ya. Oh, Ibu. Enggak, Mbak, ini sebenarnya aku hati Ibu Peri. Oh, oke. Perilakunya Ibu Tiri ya. Jadi kekompakan kita di sana itu kita kayak sholat bareng gitu. Kan soalnya kita di sana juga nggak melulu soal usaha aja, tapi juga harus doanya juga gitu. Terus untuk makan juga gitu, saling ngingetin bareng-bareng terus. Saling gandengan gitu enggak tapi ya. Biasanya ngumpul di kamarku. Oh gitu. Aku sama Tasya. Oh, ngapain kalian kok kumpul? Bagi-bagi makanan ya, terus pemanasan. Terus latihan juga kalau malam biasanya. Hal lain yang mungkin bisa ditunjukin dari sisi kekompakan kalian apa tuh? Selain kan biasanya kan kompak belum tentu semuanya harus bareng-bareng gitu kan. Tapi ada hal lain yang ini ternyata kita gitu loh. Masterpiece gitu loh, ada nggak? Ada. Apa tuh, Mbak Dea? Biasanya kita suka nggak sengaja kita pakai outfit secara nggak sengaja, kadang sering sama gitu. Jadi by feeling ya. Udah ada chemistry. Oke, luar biasa banget. Selain kekompakan, kedisiplinan, kemudian tadi ya belajar dari orang lain, itu perlu untuk proses pengembangan diri teman-teman sekalian. Dan asik banget aku dengar teman-teman ngobrol kayak gini, dan aku pengen tahu pesan dan kesan kalian selama pelaksanaan Dispor Seni Nasional waktu itu, kemudian apa ucapan buat Universitas Terbuka Malang sama sobat UT Malang yang lagi dengerin podcast UT Malang kali ini gitu. Silahkan Mas Denny. Untuk pesannya buat sobat UT Malang, terutama teman-teman semuanya, buat mahasiswa UT Malang, buat kalian yang kerja, kalian tuh semuanya nggak perlu takut. Buat maju, intinya buat menjadi mahasiswa berprestasi itu nggak perlu takut. Contohnya saya menggambarkan di diri saya sendiri, saya sama seperti teman-teman semuanya, mungkin di UT Malang banyak juga teman-teman saya yang bekerja. Jadi saya berusaha meluangkan waktu saya untuk memiliki keinginan maju menjadi mahasiswa berprestasi. Itu jadi mesti ditanamkan dulu di diri kita masing-masing. Jadi benar banget sih. Buat teman-teman semuanya wajib banget nanemin hal itu kalau semisal teman-teman semuanya itu pengen maju menjadi mahasiswa berprestasi. Luar biasa banget. Boleh dong tepuk tangannya buat Prince. Asik. Kalau Mbak Prince sendiri gimana tuh? Kalau dari saya ya, ikut kemarin ke UT Pusat itu sangat berkesan sekali. Kita di sana bisa bertemu dengan UT daerah lain tentunya. Yang paling berkesan itu dari UT Ambon sih ya, teman-teman. Ya kayak kita itu benar-benar gimana ya, terlihat sefrekuensi sekali gitu. Oh ya Allah, sama. Betul. Kayak yang sini bilang kiu, yang sana langsung cukuruguk gitu. Iya, langsung tugeru gitu. Nyambung banget. Betul, gitu kita ya. udah nyambung banget. Dan tentunya kalau untuk pesannya sih dari saya buat teman-teman sobat UT semuanya, kalau kamu merasa dirimu itu memiliki bakat, ayo dong dikembangin. Apalagi yang punya bakat-bakat menyanyi nih, bisa banget ya join UKM kami. UKM apa teman-teman? PSM UT Malang. Mantap banget. Kalau misalnya dari Kak Dea ada nggak? Kalau dari aku sendiri, teman-teman kalau udah masuk ke suatu hal yang teman-teman suka, pastiin teman-teman benar-benar niat masuk ke dalamnya. Ibarat nih, kalau kita masuk ke kolam jangan cuma kakinya aja. Jadi harus masuk semuanya. Jadi kita bisa menyerap banyak-banyak kayak gitu. Oke, thank you banget. Nah,
teman-teman, karena kita sudah dengar prosesnya yang lumayan panjang dari mahasiswa berprestasi UT Malang, luar biasa. Karena mereka kan juara ya dari vokal grup. Kita pengen tahu nih, perform sedikit aja, perform boleh ya? Buat sobat-sobat UT Malang yang kali ini dengerin podcast UT Malang. Dan ini dia perform dari PSM UT Malang. Para ona ala jere kamadura. Para ona para ona ala jere kamadura. Kamadura. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir kali ini menjadi narasumber podcastnya UT Malang. Turut bangga pastinya sebagai bagian dari UT Malang. Bangga banget punya mahasiswa yang berprestasi kayak kalian. Semoga sobat UT Malang yang di luar sana, yang saat ini dengerin podcast UT Malang, aku harapkan teman-teman tidak menjadikan alasan ketinggalan informasi sebagai alasan utama untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram UT Malang untuk semua informasinya di @ut_malang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga banyak yang terinspirasi. Teman-teman, semua mahasiswa terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. So, kita dada-dada bareng ya buat sobat UT Malang. So guys, dah.